Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih boleh menyapa Anda kembali meskipun kita sudah di pertengahan bulan Februari. Semoga di bulan Februari ini semakin banyak kita tersentuh oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah di balik rutinitas kita, rutinitas harian, mungkin cuma berulang-berulang, kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan, kita menemukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan yang biasa sekalipun. Bukan nunggu kita lagi nyebrang, mau ketabrak, tiba-tiba ada orang yang nyelamatin kita, wah itu pasti malaikat. Bukan sekedar itu saja, tetapi juga dalam keseharian. Kadang-kadang keseharian yang menjemukan karena diulang kayak kaset rusak. Pagi bangun ke kantor, istri masak, nyiapin segala macam, bebenah, cuci, setrika. Kita masuk dalam pelayanan, begitu-begitu aja. Apakah saudara-saudara Tuhan bisa ditemukan dalam situasi kehidupan yang paling biasa sekalipun? Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mengenal wajah Tuhan. Saudara-saudaraku, di atas meja saya ada satu pajangan yang ini saya simpen. Padahal mah ini pajangan-pajangan biasa, ada tulisannya Golden Myanmar. Ini meskipun ya kalau orang bilang mah, aduh Romo itu mah paling cuman apa ya, kalau kita ke tempat-tempat turis itu dijual paling itu mah murah Romo. Tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu ini ada sejarahnya? Jadi saya ingat sesuatu. Jadi waktu tahun 2010 saya berjumpa dengan seorang teman dari Myanmar, seorang pastor. Dia itu 2 tingkat di atas saya. Waktu saya masuk ke Biblikum untuk sekolah, dia sudah di tingkat akhir. Saya lihat dia ini orangnya baik banget. Memang mukanya itu adem, sering nolongin saya. Kemudian kita sering makan bareng, masak bareng. Kemudian dia juga tutur katanya enak gitu. Dia sering bantu saya sebagai anak baru waktu itu ya. Yosef, apa yang bisa saya bantu? Kadang-kadang dia kasih soal-soal yang pernah dia dapat di tahun-tahun sebelumnya. Ini kamu pelajari yang ini. Dan itu sangat membantu saya. Nah waktu itu dia mau pulang ke Myanmar karena sudah selesai. Waktu itu saya lihat dia punya jam tangan kok jelek banget gitu, kacanya udah pecah. Terus saya dengan spontan ya, waktu itu saya punya jam tangan Casio, bagus. Lalu saya buka jam tangan saya kasih ke dia. Kamu ini jam tangan buat kamu, kenang-kenangan dari saya bilang begitu. Lalu dia lirik jam tangan dia bilang, Yosef saya nggak bisa kasih jam tangan saya ke kamu. Saya bilang, enggak, saya nggak mau jam tangan kamu. Katanya itu jam tangan dari uskupnya. Nah ternyata orang ini namanya Romo Agustino. Dia itu sekretaris uskup. Sebelum dia belajar ke Roma, kemudian dia lulus. Nah ketika sampai di daerahnya, di negaranya, dia kirim ini sama saya sebagai balasan jam tangan Casio katanya. Nah yang menarik, dia bekerja di seminari, dia mengajar kitab suci. Nah kemarin saya dikagetkan dengan kabar bahwa dia ditunjuk oleh Vatikan jadi uskup. Saya tuh senang banget luar biasa karena gini. Saya kenal banyak orang. Saya kenal banyak orang baik ya. Orang yang memang tulus. Saya udah bisa menduga-duga nih. Orang ini pasti bakal jadi seseorang nanti. Orang ini kayaknya bukan orang biasa ini. Dan tebakan saya betul. Itu yang membuat saya senang. Saya bersyukur teman saya jadi uskup. Teman seperjuangan, teman makan bareng, teman susah bareng, teman. Wah, waktu mau pulang ke Myanmar itu sampai saya beresin kamarnya, bantuin dia ya. Kemudian saya anterin ke stasiun. Waktu itu saya ingat saya masih punya duit waktu itu ya. Ada $300, saya selipin di tasnya dia. Lalu sampai di negaranya dia buka itu tasnya, ada sisipan $300. Dia telepon saya. Dia bilang, Romo Yosef, kamu kenapa? Kamu kan lagi butuh duit. Kenapa kamu sampai ngasih duit ke aku katanya. Saya cuma bilang, kamu lebih membutuhkan ini daripada saya. Jadi senang rasanya kalau punya teman jadi seseorang gitu tuh.
Ya bukannya jadi imam itu bukan seseorang, ya imam juga khusus di mata Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari permenungan saya kemarin, jadi kalau Anda liatin Instagram saya atau video-video saya kemarin di akhir pekan, kalau Sabtu Minggu tuh saya malah jauh lebih sibuk. Di hari biasa sudah sibuk, ngajar-ngajar, rapat. Ini saya bikin video setengah 11, jam 11 saya harus rapat dosen. Di Sabtu Minggu saya biasanya jauh lebih sibuk karena seminar, karena mengajar, karena rapat juga, kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang seminarnya di tempat-tempat yang jauh. Habis saya waktu itu. Sampai malam, tadi malam masih misa arwah. Ya saya lakukan dengan tulus, saya lakukan dengan ikhlas. Meskipun mungkin badan mencoba untuk berontak. Tapi saya jalanin hidup saya. Tapi tiba-tiba tadi pagi, saya itu berpikir, Yosef, semua itu kamu lakukan itu untuk apa sih? Pernah nggak Anda bertanya ya, di tengah kesibukan Anda, di tengah kelelahan Anda, di tengah kejenuhan Anda dengan rutinitas, cari nafkah, cari uang, dalam pelayanan, apapun itu sebagai tugas sebagai ibu rumah tangga sekalipun, pernah nggak Anda bertanya ya, pernah lagi capek itu, ngapain sih sampai begini? Ngapain? Apa nggak cukup? Biasa-biasa aja. Apa nggak cukup? Udah santai-santai aja dalam hidup. Gak usahlah terjun-terjun ke pelayanan kayak apa. Pagi, siang, malam di gereja. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah di gereja. Senin, Selasa, Rabu juga. Nolongin orang, layanin orang. Belum tentu tuh orang berterima kasih. Belum tentu orang juga sadar sama kita. Belum tentu juga orang itu tahu kita capek apa kagak. Nah, pernah nggak tanya kayak begitu? Apalagi juga terhadap keluarga ya. Aku ini ngurusin anak buat apa sih? Nanti tuh anak umur 17 juga gede. Dia punya dunianya sendiri. Belum tentu ini anak nanti kalau saya udah tua. Ini anak udah gede, dia sayang sama saya. Misalnya kayak gitu. Melayani suami, melayani istri buat apa sih semuanya? Mungkin dalam kelelahan seringkali pertanyaan ini muncul. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya justru dibantu oleh bahan materi seminar yang saya bawakan kemarin. Jadi kemarin kan saya memberi seminar itu temanya tentang Paulus. Kita adalah rekan sekerja Allah. 2 sesi dari pagi sampai siang saya berbicara tentang Paulus. Di situ justru bukannya saya memberi kepada umat supaya mereka tambah pintar, supaya mereka tambah mengerti teks kitab suci, supaya mereka mengerti siapa itu Paulus, semakin mengenal Paulus, sehingga tahu ketika baca surat-surat Paulus itu bisa ngerti. Tetapi ternyata saya, si narasumbernya, pemberi bahan seminarnya ini, saya ternyata tertolong. Saya terbantu oleh bahan yang saya sudah siapkan sendiri. Terlebih ketika saya lagi lelah, ketika saya lagi kehabisan tenaga, ketika saya lagi ini kapan berhentinya ya? Kapan istirahatnya ya? Saya dibantu oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 10 sampai ayat 11. 2 ayat aja cukup menyentuh kehidupan banyak orang. Terutama yang lagi capek, terutama yang lagi nyari, terutama yang lagi berjuang ya. Apapun yang dicari saya juga nggak tahu. Tetapi ayat ini pada akhirnya menyadarkan kita semua. Bagaimana Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia men-sharingkan pengalaman imannya bahwa dia menemukan kebenaran sejati. Inilah harta karun yang harus ditemukan oleh banyak orang. Sayangnya tidak semua orang menemukannya. Inilah kekuatan rohani bagi setiap manusia pengikut Kristus. Inilah sumber energi bagi jiwa. Di balik segala rutinitas kita, kebosanan kita, kelelahan kita, pencarian-pencarian kita, prestasi-prestasi kita, termasuk kegagalan, jatuh bangun, jungkir balik. Ternyata ini yang dikehendaki oleh Paulus. Saya bacain ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Wow. Ternyata Paulus yang dia mau, yang dia inginkan bukan mendirikan gereja di mana-mana, bukan membaptis semakin banyak orang,
bukan semakin dikenal, bukan supaya diterima, diagung-agungkan, didewa-dewakan, bukan cuma sekedar lepas dari penjara, bukan bisa berargumen dengan musuh-musuhnya. Tapi yang diingini oleh Paulus ternyata sangatlah sederhana, tapi dalam. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda sudah berapa lama ikut Yesus? Wah, Romo dari kecil, Romo dari baptis bayi, dari SMP, SMA, sekarang udah 20 tahun, 30 tahun. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda sudah mengenal siapa Yesus? Apakah Anda sudah mengenali lebih dalam lagi pribadi yang luar biasa ini? Hatinya, cintanya, perlindungannya buat kita, penebusannya buat kita, arti penebusannya di kayu salib, arti sengsaranya, arti penderitaannya, arti wafat dan kebangkitannya buat kita. Jangan-jangan yang kita alami selama ini ya udah Yesus ya Tuhan, ya udah tempat saya minta Romo, tempat saya ngadu Romo. Tapi apakah Anda tahu pribadi Yesus ini terlalu luar biasa, agung, besar, dahsyat. Kita baru bisa memahami kebesarannya kalau kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Oh, pantesan Romo, kok hidup saya begini-begini aja, ternyata pengenalan saya sama Yesus ya segitu-segitu aja. Orang tuanya namanya Yosef dan Maria, dia banyak melakukan mukjizat. Kenal Romo, Yesus itu murid-muridnya namanya Petrus. Yesus itu disalib, bangkit pada hari ketiga. Apakah sekedar itu? Nah, kitab suci sangat membantu kita untuk mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, doa-doa kita, relasi kita, saat hening kita, lagu-lagu rohani yang kita dengar, perjumpaan kita dengan orang-orang kecil, pelayanan-pelayanan kita, apakah semakin membantu kita untuk mengenal Dia? Karena Dia ada. Adonai Shabaot, Asher Hayah, Vehofeh, Veyafo. Apa tuh Romo? Mainan baru lagi tuh kayaknya bahasa Ibrani. Itu adalah sebetulnya kita punya ya kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Itu Dia. Adonai Elohim Sabaoth, Tuhan Allah segala kuasa, Aser Hayah, Vehofeh, Veyafo. Yang dulu ada, sekarang ada, dan selamanya Dia ada. Ada, tidak berubah, ada, tidak berkurang, ada, tidak tercemar oleh yang lain. Itulah Tuhan Yesus. Kasih-Nya pada saya dan juga pada Anda tidak pernah berubah sedikit pun. Meskipun terkadang kita yang seringkali berubah-ubah, kita yang seringkali pelintat-pelintut, kita yang seringkali pelin-pelan, kita yang seringkali tergantung mood, tergantung lagi enak apa enggak doanya. Kita seringkali berubah karena keadaan, karena kehidupan, karena kepahitan hidup. Kita jadi berubah. Dulu waktu masih muda Romo, saya tuh anak gereja lah Romo. Tapi kehidupan membawa saya pada kepahitan Romo. Sehingga ya udahlah biasa-biasa aja deh kalau beriman. Saya pernah Romo terjun dalam pelayanan sampai habis-habisan. Tapi pelayanan justru yang menyakitkan saya Romo. Maka sekarang saya udahlah ke gereja aja. Banyak bukan orang seperti itu. Berubah karena keadaan, menjauh dari Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya, cintanya buat saya dan juga buat Anda. Keren gak? Keren banget Romo. Maka yuk hari demi hari dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan pelayanan terhadap orang kecil, kita diajak untuk semakin mengenal Dia. Kayak apa sih Tuhan Yesus itu? Kemudian dikatakan yang ku kehendaki yang kedua adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Ini Dia. Tuhan Yesus bukan sekedar objek, bukan sekedar pribadi yang tetap yang nggak punya kuasa, tetapi kuasa kebangkitan, kuasa yang bekerja dalam diri Yesus Kristus, wafat, sengsara, kebangkitannya itu punya kuasa.
Ketika kita lihat salib Tuhan, ketika kita mengimani kebangkitan Tuhan, ketika hari raya Paskah, bukan sekedar ya udah deh Paskah, ya udah Paskah, lewat begitu aja. Ya udah deh lihat salib, ya udah, tapi ada kuasa dari kebangkitannya. Apakah Anda mengenal kuasa ini? Kuasa yang mampu mengatasi segala persoalan, kuasa yang mampu menyembuhkan, kuasa yang mampu mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, kuasa yang menyemangati kembali, kuasa yang mengangkat kita ke atas, kuasa yang menjadikan kita anak-anak Allah, kuasa yang mendamaikan Allah dengan manusia. Karena manusia selalu gagal dan gagal lagi dengan dosa dan pelanggaran. Mulai hari ini, selain mengenal Dia, aku juga mau mengenal kuasa kebangkitannya. Kayak apa? Kenali yuk, pelan-pelan yuk. Setelah mengenal, kita jadi tahu cara kerjanya. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang dikehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya. Ini dia yang menampar-nampar seorang Romo Yosef. Baru seminar, baru misa, baru perminyakan berturut-turut, baru ini dan itu, udah ribut capek. Di sini bersekutu dalam penderitaannya. Kelelahan kita, kejenuhan kita, kegagalan kita menjadi pintu masuk. Kita bisa bersekutu dengan penderitaan Kristus. Ikut ambil bagian dalam sengsara Kristus dengan perjuangan-perjuangan kita di dunia ini. Kadang kita ditipu, kadang kita dikhianati, kadang kita dijahatin, kadang kita sakit, kadang sakit kita tidak disembuhkan, kadang kita macam-macam deh. Tapi di situ ternyata menjadi jalan masuk buat kita. Bersekutu, bersatu dengan penderitaannya. Maknai penderitaan, sakit penyakit, kesusahan kita dengan penderitaan Kristus. Ternyata Romo, kesulitanku, penderitaanku tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan Kristus. Pribadi yang taat sampai wafat di salib. Kemudian, dan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi, kita ikut ambil bagian menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana wafat Yesus di salib adalah wajah manusia, wajah kita yang tidak berdaya oleh maut. Kita hancur dengan segala prestasi, dengan segala kekayaan, dengan segala apapun yang kita miliki. Ternyata berhadapan dengan maut, dengan kejahatan. Ternyata manusia tidak berdaya. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dibangkitkan oleh Bapa. Itulah yang mau ditunjukkan pada kita. Kita boleh porak-poranda. Kita boleh ancur-ancuran oleh berbagai macam pengalaman hidup ini. Tapi ingat, ada Bapa yang punya kuasa jauh melebihi dari kematian sekalipun. Dikatakan yang Dia kehendaki adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Harapannya untuk hidup yang akan datang supaya dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ada berapa coba hitung yang dikehendaki oleh Paulus? 1. Mengenal Dia. 2. Mengenal kuasa kebangkitannya. 3. Supaya bisa bersekutu dalam penderitaannya. 4. Supaya menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yang kelima, supaya kita bisa ikut ambil bagian beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan juga dari keterburukan kita, kebangkitan dari kelemasan kita, kebangkitan dari kehancuran kita. Itu juga boleh bisa terjadi selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, ajar aku untuk semakin mengenal kasih-Mu. Dengan semua pengalaman-pengalaman, perjumpaan-perjumpaan kita, bagaimana setiap hari Tuhan selalu memperkenalkan dirinya pada kita. Jejak-jejaknya ada sebetulnya. Tapi manusia seringkali terlalu sibuk sehingga tidak mengenal sapaan, tidak mengenal sentuhan Allah, tidak mengenal dia sedang dikasihi oleh Allah, dia sedang dilindungi, dia sedang diberkati.
Tuhan, terima kasih buat kehidupanku hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah aku kenali. Sosok pribadi yang mengagumkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku boleh mengenal Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku boleh menyebut Engkau sebagai Bapa. Aku mengenal Engkau sebagai Bapa yang mengampuni, yang mengasihi tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga 5 kekuatan ini membawa kita, menarik kita ke atas, menyegarkan kita kembali, sehingga hidup kita jadi berbuah. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.